Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1, izinkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Fauzia Rinaldi Putri dan bersama rekan saya Widya Afrila dan Ais Novia Meila. Dengan Ibu Armil Yantifa sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai PT Unilever. Apa-apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, jenis produk yang dihasilkan. Yang ketiga, proses produksi. Dan yang terakhir, jenis-jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia terbuka. Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang memiliki 44 merek, 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan berkantor pusat di Tangerang. PT Unilever Indonesia didirikan oleh Antonius Johannes Jargens pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabricant NV, berlokasi di daerah Jakarta Utara. Pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada tahun 1997 berubah menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. Nah, selanjutnya struktur organisasi PT Unilever Indonesia Terbuka. Bisa dilihat di atas sekali yaitu Presiden Direktur. Dan bagian dari direktur yaitu ada Direktur Home and Personal Care, Direktur Foods, Direktur Ice Cream and Marketing Service, Direktur Supply Chain, Direktur Customer Development, dan Direktur Human Resource and Corporate. Dan di bawah direktur yaitu ada Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, pembagian tugas PT Unilever Indonesia Terbuka. Yang pertama, Direktur. Direktur tugasnya yaitu menentukan tugas bagi masing-masing pekerja yang ada. Yang kedua, audit internal. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko. Dan yang terakhir, sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan pemegang saham, otoritas pasar modal, analis, dan publik memperoleh informasi mengenai perusahaan dengan lengkap dan akurat. Nah, aktivitas perusahaan. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi, termasuk makanan berbasis susu, sabun, deterjen, margarin, produk kosmetik, minuman berbasis teh dan buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Rinso, Clear, Sunlight, Blueband, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Jenis produk yang dihasilkan. Yang pertama ada food and drink, contohnya Royco, Walls, Bango, dan ada juga home care, contohnya Sunlight, Molto, dan personal care ada Lifebuoy, Dove, Clear, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, proses produksi. Produk yang diambil yaitu kecap Bango. Proses produksi kecap Bango yang pertama, penyortiran. Biji kedelai disortir agar menghasilkan produk kecap kedelai berkualitas prima. Yang kedua, pencucian agar kedelai menjadi bersih. Yang ketiga, perebusan pertama, perebusan sampai biji kedelai menjadi lunak. Yang keempat, penirisan. Yang kelima, penjamuran, dilakukan setelah kedelai dingin. Yang keenam, penggaraman. Yang ketujuh, penyaringan pertama. Yang kedelapan, perebusan kedua, bertujuan untuk mengentalkan kecap. Yang kesembilan, penyaringan kedua. Yang kesepuluh, pembotolan, kecap dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat. Berikutnya yaitu materi tentang jenis-jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku,
Dalam menghitung biaya bahan baku dalam proses produksi kecap bango, maka perusahaan harus mengetahui seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Rinciannya seperti kedelai 30 kg dengan harga 2 juta sehingga jumlahnya yaitu 60 juta. Yang kedua yaitu gula merah sebesar 20 kg dengan jumlah 10 juta. Dan yang terakhir yaitu garam 1 dus dengan harga 500.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Dalam menghitung biaya tenaga kerja langsung, perusahaan harus mengetahui seberapa banyak karyawan yang ikut serta dalam proses pembuatan kecap bango hingga siap dipasarkan. Berikut rinciannya. Berjumlah 200 orang dengan upah per hari yaitu 20 juta sehingga upah per bulannya yaitu 440 juta. Biaya yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung seperti biaya bahan penolong seperti botol kemasan dan bumbu pelengkap sebesar 200 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung seperti mandor dan manajer produksi dengan total gaji sebesar 400 juta. Yang ketiga, biaya gas sebesar 10 juta, biaya listrik 7 juta, biaya air 5 juta, biaya penyusutan gedung pabrik 500.000, biaya penyusutan mesin produksi 600.000, biaya penyusutan peralatan produksi sebesar 400.000, dan yang terakhir yaitu biaya perlengkapan sebesar 1.500.000. Berikutnya yaitu tentang laporan harga pokok produksi PT Unilever yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 700.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 440 juta, biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya bahan penolong sebesar 200 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 400 juta, biaya gas 10 juta, biaya listrik 7 juta, biaya air 5 juta, dan biaya penyusutan gedung pabrik sebesar 500.000, biaya penyusutan mesin produksi sebesar 600.000, biaya penyusutan peralatan produksi sebesar 400.000, biaya perlengkapan sebesar 1.500.000, sehingga total biaya overhead pabrik yaitu 688 juta. Sehingga harga pokok produksi yaitu 1.828.500.000. Kemudian laporan laba rugi PT Unilever yaitu penjualan bersihnya sebesar 2 miliar, harga pokok produksi yaitu 1.828.500.000, barang tersedia untuk dijual yaitu 1.828.500.000, sehingga laba bersihnya yaitu 171.500.000. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.